Ustaz, menyambung dari Abu Ja'far tadi. Nah, Anda minum ya? betul Ustaz. Standarisasi ketika semua orang termasuk mungkin ahlus syubhat, mungkin ahlul bid'ah segala macam, mereka ketika kita bantah mereka juga membawakan dalil. Itu standarisasinya seperti apa Ustaz? Baik. Jadi waktu itu Imam Ahmad rahimahullah berselisih dengan Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat ketika dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia membawa ayat-ayat Al-Quran. Dia menyampaikan argumentasi-argumentasi. Ya. Nah, Imam Ahmad rahimahullah, beliau memberikan batasan. Apa batasannya? Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Wahai Ibnu Abi Duat, apa yang kau serukan hari ini? Apa yang kau serukan hari ini? Al-Quran itu makhluk. Apakah pernah diajarkan oleh Rasul? Atau kalau tidak diajarkan oleh Rasul, mungkin pernah diajarkan oleh Abu Bakar, pernah diajarkan oleh Umar, pernah diajarkan oleh Umar, pernah diajarkan oleh Ali. Jadi apa yang kamu jadikan dalil ayat Al-Quran mengatakan Al-Quran makhluk, apakah itu difahami oleh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali?" Ya, itu yang diikat oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya, dan tentunya periwayatan hadis pada waktu itu, apa yang ternukilkan dari Rasul dan para sahabat, itu tersebar pada waktu itu dan orang nggak bisa berbohong, tidak bisa manipulasi data, karena itu hal yang jelas kan. Ibnu Abi Duat berkata tidak. Ya, berarti kan ketika tidak, Al-Quran yang dia sampaikan, Al-Quran makhluk kan argumentasi yang muncul dari dia sendiri. Ini opini yang dia bangun. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengikat, "Wahai Ibnu Abi Duat, berarti ada dua keadaan sama kamu. Keadaan yang pertama, kalau seandainya mereka diam dalam masalah ini, kenapa kamu tidak diam sebagaimana diamnya mereka? Kenapa kamu tidak diam sebagaimana diamnya mereka? Atau yang kedua, mereka tidak tahu tentang perkara ini, ada di antara yang tersirat dari ayat Al-Quran, bahwasannya Al-Quran itulah makhluk dari ayat itu. Berarti mereka sahabat dan Rasul tidak tahu, kamu yang tahu dalam masalah ini. Maka Ibnu Luka kata Imam Ahmad, bagaimana Rasul yang diturunkan Al-Quran, ya, tidak tahu apa yang ada dari kandungan Al-Quran, tidak tahu dari mana ini, sementara engkau tahu. Itu satu nggak masuk akal. Jadi Imam Ahmad rahimahullah memberikan fondasi bagi kita apa yang jadi motif, apa yang menjadi sandaran buat kita dalam menimbang sebuah kebenaran atau sebuah kebatilan. Ya. Jadi sebenarnya begini. Ketika ada seseorang menyampaikan sebuah alasan dalam ibadahnya ataukah dia mengamalkan sebuah amalan, maka langkah yang pertama harus kita lakukan, apakah perintah atau ucapan atau perbuatan yang dilakukan itu ada nggak dalil dari Nabi SAW? Kalau seandainya dia katakan ada dalil dari Nabi SAW, maka pasti hadis-hadis Rasulullah itu akan termaktub dan tertulis di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Musnad Abdul Razak, dari ucapan-ucapan sahabat Nabi, pasti semuanya sudah terbukukan. Jadi tinggal kita cari apa dalilnya. Apa yang kamu lakukan tadi? Oh, ada dalilnya, itu ada kitab yang dimiliki oleh kiai kami, oleh ustadz kami, nggak ada yang tahu satupun. Masya Allah. Tidak mungkin Ustaz ya. Ini sudah kalah-kalah berarti. Ya, berarti ada perkara Islam yang tidak diketahui oleh Imam Bukhari, nggak diketahui oleh Imam Muslim, nggak ada hadisnya di kitab hadis, ada di hadisnya di Bali misalnya, atau ada hadisnya di buku hadis di Aceh. Ini suatu nggak masuk akal, dan ini jelas bertentangan dengan apa ucapan Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Terus menerus daripada umat ini mereka berada di atas kebenaran, ya, dan tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada mereka sampai datang di yaumul qiyamah. Jadi Islam itu akan diamalkan secara sempurna dari sekelompok orang. Jadi ya ketika dia mengatakan berarti ada zaman yang kosong dari amalan kebaikan tersebut karena hadisnya tersimpan di Aceh. Ini ghairul maqul. Ya kan? Nah, otomatis dia harus mengatakan tidak ada dalilnya. Ya, kalau dia ada dalil sampaikan kepada kita apa dalilnya. Nah, kalau dia sampaikan dalil hadisnya Bukhari, sesuai nggak penempatannya? Ya. Atau kedua dia mengatakan nggak ada dalil, ini nggak ada dalil, ini kan baik, ini kan bagus, ini kan membuat orang itu bisa bertobat, ini bisa mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, kalau seandainya kamu menganggap itu bagus, itu baik, nah kira-kira bagus dan baik yang kamu anggap itu diketahui oleh Nabi? Ditahu nggak oleh para sahabat Nabi? Kalau kamu katakan, ya mereka tahu, terus kalau mereka tahu, mereka amalkan, kan tidak berarti. Nah, kalau mereka nggak mengamalkan itu baik, kenapa kamu amalkan? Walaupun itu baik, tapi mereka nggak mengamalkan, kenapa kamu tidak diam seperti diamnya mereka?
Atau kedua kamu akan mengatakan, ya ini baik, ya, tetapi Rasulullah mungkin waktu itu lupa nggak mengajarkan kebaikan. Nah, kalau seandainya Rasulullah bisa lupa karena beliau manusia, tapi yang mengutus Rasulullah bisa lupa atau tidak? Tidak. Tidak bisa lupa. Oh enggak, bukan lupa maksudnya. Mungkin zaman itu tidak cocok. Zaman sekarang lebih cocok ya. Islam itu sesuai dengan semua zaman. Tidak relevan. Nggak ada relevan, nggak ada semua ajaran Islam kecuali dia akan cocok di semua zaman. Iya. Oh enggak. Rasulullah mau nggak mau dia mengatakan, ya Rasulullah mungkin nggak tahu kebaikan itu. Jadi kami yang tahu. Kalau itu jauh lebih parah. Iya. Ya, jadi sebenarnya simpel sekali. Ya, kita sudah punya ikatan, sudah punya timbangan yang diberikan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka, disitulah kita bangun. Nah. Cuman masalahnya banyak orang-orang yang mereka cinta kepada sunnah, cinta kepada tauhid, cuman sekedar cinta. Ya, gua bangga nih Ustadz kami, lihat nih Ustadz kami followersnya sudah 2 juta orang, Ustadz kamu nggak 2 juta orang. Jadi bangga punya Ustadz followersnya banyak, tapi ilmunya Ustadznya nggak diambil. Ya, makanya seperti yang saya sampaikan, Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan banyak orang-orang yang mereka cinta kepada sunnah, banyak orang cinta kepada tauhid, tetapi mereka tidak punya senjata, yaitu berupa ilmu. Sementara ahlul batil mereka menyampaikan hujah, menyampaikan dalil, menyampaikan Quran, menyampaikan sunnah. Mereka punya tulisan-tulisan, mereka punya ceramah. Ya, mereka menyebarkan kebatilan mereka, sementara kita nggak mempersiapkan diri apa jawabannya. Akhirnya nanti tiba-tiba ada seorang ustaz teriwayatkan dari tabi'in bahwasanya ini boleh. Ada berapa tabi'in di sini? Akhirnya, wah ini ustaz saya selama ini mungkin ya karena terlalu memaksa diri dengan pendapatnya. Padahal ada pendapat tabi'in, tapi ini kan ulama salaf. Ada salafnya di sini. Kan seperti itu. Oh, Maulid juga ada tuh pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Akhirnya apa? Yang seumur hidup nggak pernah membuat Maulid, karena dengar ada ustaz mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar, akhirnya jadi panitia Maulid setelahnya. Ini kan namanya syubhat. Iya. Ya, jadi ada kaidah-kaidah yang perlu kita ketahui. Tidak semua sesuatu yang ternukilkan dari para ulama, ya, itu bisa kita jadikan sebagai dalil, walaupun dalam masalah fikih. Ya, sekarang dibalikan banyak khomer ya. Nah. Ada sebagian ulama fikih, diantaranya ternukilkan dari Ibnu Abbas. Beliau mengharamkan khomer itu hanya terbuat dari anggur saja. Kalau khomer itu yang tidak terbuat dari anggur itu halal, nggak ada masalah. Halal. Ternukilkan dari Ibnu Abbas. Di luar dari anggur. Apakah kemudian kita katakan ini udah pendapat Ibnu Abbas, jadi boleh kita mabuk-mabukan sekarang? Nggak bisa, karena jelas bertentangan dengan dalil. Kalau Anda ngeliat dia mabuk, Ustaz. Sa'awat. Seperti itu. Nggak bisa. Setiap ada pendapat ulama jadi ini dalil, ini boleh. Karena apapun yang ingin kita cari dapat. Yeah. Mut'ah itu bikin mut'ah. Ada dalilnya juga. Ada pendapat sebagian ulama bolehkan mut'ah. Yeah. Ada mut'ah itu diharamkan. Ya, itu bisa. Ini nggak jadi pembahasan kita nanti. Bisa saja belum sampai hadis kepada mereka, belum sampai hujah kepada mereka. Namun kita yakin ulama ketika sampai dalil kepada mereka langsung kita terima. Cuman orang-orang yang hari ini mengorek-ngorek pendapat-pendapat para ulama, siap nggak mereka kita sampaikan dalil akan terima sebagaimana para ulama yang dinukilkan ucapannya oleh mereka? Belum tentu. Iya. Jadi disinilah perbedaannya. Mereka memahami sebuah perkara atau mereka tergelincir dalam masalah perkara karena tidak mendengar dalil. Tapi kalau mereka mendengar dalil langsung mereka rujuk. Beda dengan orang hari ini mengambil pendapat ulama tersebut untuk sebagai bentuk pembenaran. Tapi ketika datang pada hadis nanti yang lain lagi dia jawab. Oh kan, iya betul, beliau sudah rujuk. Tapi ada pendapat yang lain. Jadi semuanya hawa nafsu. Iya. Nah, jazakallah khair penjelasan antum. Insyaallah sangat bermanfaat. Jadi memang harus intinya banyak kita belajar, kemudian tidak mudah kita membuat sesuatu kemudian ada dalilnya ini tanpa harus mempertanyakan kepada ahlul ilminya juga. Iya, betul. Ngomong-ngomong nih, tempenya dingin ntar. Oh iya, boleh kita makan nih. Tempenya Pak dingin. Silakan. Jazakallah. Abu Jafar, fadol. Ya.